Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita di kitab yang insya Allah berkah ini, yaitu Syarah Qafrawi atas Al-Ajurumiyah. Dan kita sekarang sudah sampai ke pembahasan ketiga tentang huruf nawasib idzan. Setelah kemarin kita membahas tentang an, lalu dilanjutkan dengan lan, dan yang terakhir ini adalah idzan. Idzan itu merupakan amil ketiga. Itu merupakan amil ketiga yang membuat fiil mudhari itu berharokat fathah. Yang mana awalnya fiil mudhari itu harokatnya adalah dhammah. Ketika dia ketemu sama amil yang kita sebut sebagai namanya amil nawasib, dia berubah menjadi fathah. Dan ada 10 ya yang menjadi amil nawasib. Kemarin kita katakan 4 diantaranya adalah ittifaq indal ulama. Maksudnya adalah ulama Kufiyin dan Basriyin bahwasanya mereka adalah amil nawasib. Yang 6 itu ikhtilaf di kalangan ulama. Basriyin menganggap itu ada an yang tersembunyi di dalam keenam hal tersebut. Sedangkan menurut ulama-ulama Kufah atau Kufiyin, dia menasobkan sendiri atau dirinya sendiri. Si faktor tersebutlah yang menyebabkan fathahnya fi'il mudhari. Nah, kita bahas dari yang 4 yang muttafaqun alaih. Yang di situ ulama sepakat. Ada an dan lan. Dan kemarin kita katakan an itu adalah sesuatu yang menjadikan fi'il mudhari itu kita anggap sebagai masdar. Atau yang kemarin kita katakan sebagai ya jeren lah, bisa dikatakan seperti itu. Terus yang kedua ada lan. Lan ini artinya menafikan. Menafikan di waktu yang akan datang. Ibarat kata kita punya time step gitu ya. Waktu sekarang, karena ini adalah waktu yang akan datang, atau waktu yang lampau, kiri adalah waktu yang akan datang. Nah, lan itu dia menafikan kejadian di masa yang akan datang. Ini masa lampau, ini masa yang akan datang. Lan itu menafikan kejadian yang ada di masa depan. Baik itu besok, 2 hari kemudian, seminggu kemudian, ila akhirih. Ada yang mengatakan lan itu untuk selama-lamanya, dan itu dibantah oleh para ulama. Di antara yang mengatakan lan itu untuk menafikan selama-lamanya adalah Zamakhsyari di dalam kitab Kasyaf dan di dalam kitab An-Mudajnya. Nah, itu semua adalah pandangannya para nahwiyin. Tapi ulama dan kita sekarang berada di dalamnya itu mengatakan bahwasannya udahlah kalau begitu kita ambil yang muttafaqun alaihi dulu. Karena memang ketika kita belajar di dalam jenjang belajar itu seorang guru harus tahu mana dosis yang tepat untuk seorang murid gitu. Ketika jenjangnya memang hanya untuk pengenalan, lebih baik ikhtilaf-ikhtilafnya ulama itu disingkirkan dulu. Kayak kita belajar Safinatun Najah, udah kita dengan satu pendapat dulu sebelum kita pendapat yang lain. Nah, seorang guru tadi harus tahu mana yang dipilih oleh dia. Ketika pilihannya itu sama-sama kuat, maka berikanlah pilihan tersebut sesuai dengan apa yang diyakini. Misal begini, Mbak Wulan ngajar kitab Safinah Najah. Ada pandangan dari Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Di antara keduanya,
itu kebetulan sama-sama kuat. Nah, tugasnya Mbak Wulan sebagai seorang guru fikih adalah menentukan salah satu di antara dua pandangan tersebut. Kita jangan sebutkan terlebih dahulu itu ke apa namanya, ke khalayak ramai atau ke orang-orang terkait dengan perbedaan pandangan. Cukup sampaikan satu pendapat saja. Ini pendapat yang saya pilih. Nah, itu adalah di antara adab seorang guru ketika ada ikhtilaf di kalangan para ulama dan thoriqoh menjelaskan ketika memang terjadi ikhtilaf pandangan. Nah, sama di sini juga pun musonif kita radhiyallahu taala anhu melakukan hal yang sama karena mereka menganggap, karena beliau menganggap bahwasanya yang menjadi lawan bicara saya adalah orang-orang yang baru belajar nahwu, maka saya hilangkan terlebih dahulu perbedaan pandangan tersebut. Dan ini berbeda dengan sohibul hawashi. Dan ini berbeda dengan mereka-mereka yang suka nulis marginal note. Nah, ini dalam bahasa Inggris atau dalam dunia penulisan namanya marginal note. Tapi dalam bahasa Arab ini namanya hasyah. Hasyah itu adalah bentuk interaksi antara guru dan murid. Ketika mereka itu bercengkrama, berdiskusi, tanya jawab dalam ilmu. Nah, para ulama biasanya merekamnya dalam hasyah. Nah, ini namanya hasyah itu ini, kurang lebih. Nah, kalau ini namanya footnote, kalau ini namanya marginal note. Jadi bedakan antara hasyah dan apa namanya, maroji atau ya hasyah dan hamish. Jadi ada hasyah, ada namanya hamish ya. Jadi beda. Kalau hasyah itu artinya marginal note kayak gini. Kalau hawamish atau hasyah atau hamish itu ini footnote. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya marginal note, hasyah, ada namanya footnote atau hamish. Oke, ala kulihal itu sedikit faedah. Oke, lanjut ke pembahasan kita. Bahwasannya ada namanya idzan. Idzan ini merupakan faktor ketiga yang menyebabkan fi'il mudhari dibaca fathah. Nah, dikatakan di sini wa idzan, kan lan wa idzan wa kai wa lamukai ila akhirih dari 10 amil yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Dan wa idzan dikatakan al waw harfu atfin, idzan ma'tufun ala an, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Idzan ma'tuf kepada an, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Itu i'rabnya. Yakni bahwasannya anna min nawasiba, dari faktor-faktor yang menasabkan. Nawasib ini jamak dari kata nasib ya, yang pernah saya bilang kemarin. Isim fa'il kalau misalkan dia itu dijamakkan menjadi fawa'il. Terutama isim fa'il yang dia itu goiru akil, yang tidak untuk mereka yang berpikir. Maka dalam hal ini nasib jamaknya adalah nawasib. Idzan. Apa itu idzan? Wahia harfu jawabin. Dia itu adalah harfun untuk menjawab. Wajazain, dan harfun untuk membalas. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara menjawab dan membalas. Menjawab pertanyaan, membalas pernyataan. Ya kurang lebih begitulah. Kalau misalkan kita sederhanakan dan kita coba dekatkan. Jadi ada namanya harfu jawabin wa jazain. Jawab itu artinya menjawab. Ya. Sedangkan jaza itu membalas. Maka kalau saya boleh untuk sederhanakan, itu menjawab pertanyaan dan membalas dan membalas pernyataan. Meskipun ada yang mengatakan jawab wal jaza itu sama saja, tapi saya untuk membedakan, Ustadz, kalau jawab sama jaza itu sama aja, kenapa mereka harus digabungkan? Ya, mungkin di sini bisa wawunya bermakna au gitu. Jadi jawab au jaza boleh juga. Atau kalau bahasa saya lebih memudahkan lagi tadi ya, menjawab pertanyaan dan membalas pernyataan. Oke. Ini adalah huruf dari idzan. Idzan itu dia berfungsi untuk menjawab menjawab pertanyaan dan membalas pernyataan. Oke.
Wa yushtaratu fin nasbi, dan ketika dia itu difungsikan untuk menjadi faktor yang menfathahkan fiil mudhari, maka biha salah satu syurut. Maka dengannya, dengan si idzan ini, dia punya 3 syarat. Oke? Ini adalah idzan. Oke. Pertama, antakuna fi sodril jawab. Artinya, ketika ada percakapan antara saya sama Mbak Indi, katakanlah begitu, Mbak Indi bilang, insya Allah Ustadz, kalau Ustadz dan istri pulang ke Indonesia, saya akan berkunjung sama Mbak Wulan ke rumah Ustadz. Terus begitu. Saya sebagai orang yang mendengar percakapan tersebut, maka saya jawab, baik. Terus saya balas itu semua. Baik, saya akan menyambut dengan senang hati Mbak Ulan dan Mbak Indi. Artinya, di situ ada jawaban. Nah, dalam bahasa Arab, dua percakapan ini bisa menggunakan kata idzan. Semisal Mbak Indi bilang, nazuruka, aku akan mengunjungi Anda, Ustadz, indama fi Indonesia, atau indama wasoltum fi Indonesia. Ketika kalian sampai ke Indonesia. Saya jawab, idzan nukrimukunna. Afan. Idzan nukrimakunna. Kalau begitu saya akan memuliakan kalian. Baik. Nah, kayak idzan itu kayak bilang baik. Saya akan memuliakan kalian. Nah, kata-kata idzan itu menjadi kata pertama yang keluar dari lisan saya. Ketika tadi Mbak Indi bilang, nazuruka indama wasoltum fi Indonesia. Kami akan mengunjungimu Ustadz kalau misalnya kalian sudah sampai di Indonesia. Maka saya katakan, idzan, nah ini berarti saya sudah menggunakan syarat pertama dalam menggunakan kata idzan. Yaitu apa? Dia harus ada di sodr jawab. Sodr itu artinya dada. Dan dada itu kan menjadi yang pertama gitu loh ibaratnya. Di antara badan kita semua ini, sodr itu adalah paling pertama. Nah, maka sodr kalam itu maksudnya adalah dia itu berada di kalimat pertama. Seperti jawaban saya tadi, idzan, nah, nukrimakunna. Kami akan memuliakan kamu. Nah, ini yang dimaksud dengan syarat pertama. Oke? Mafhum sampai sejauh ini syarat pertama? Ada yang nggak paham? Oke. Kalau misalnya begini Ustadz, boleh nggak kalau misalnya saya katakan idzan, misalnya gini, nukrimukuma, idzan, nggak boleh. Atau nukrimukuma, tadi ya, misalnya begini-gini, saya kasih apa namanya, saya kasih gambaran aja di dalam. Misalnya, ini, bentar, saya hapus dulu. Misalnya begini, Mbak Indi, misalnya ya, anggaplah Allah atau Hamzah lah, percakapan Hamzah. Misalnya ini Indi. Katakan, nazuruka, nazuruka, indama wasoltum ila Indonesia. Nazuruka indama wasoltum
Indonesia. Terus jawabnya saya katakan idzan. Nah, nukrima nukrima kunna. Dalam hal ini idzan menjadi disoder kalam. Dia soder di tempat yang pertama. Nah, ini yang dimaksud dengan namanya soder. Idzan nukrima kunna. Kalau misalkan kita balik dengan perkataan kita misalnya nukrima kunna idzan. Nah, ini menjadi tidak bekerja alias salah. Kenapa? Karena idzan tidak berada di sodr kalam. Oke, mafhum sampai sejauh ini? Ada? Mafhum Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah. Dari Bu Rani, Bu Indi, Bu Rani sama Mbak Wika, Mbak Wulan, mudah ya? Sodr kalam, asodrul kalam, maksudnya? Pada kalam itu berarti kalimat pertama Ustaz. Ya, betul. Sodr. Nanti ada istilah lain lagi, namanya hakkus sodaroh. Ini istilah nahwu juga, hakku sodaroh. Hakku saudara itu apa maksudnya Ustaz? Hakku saudara itu dia punya hak untuk diawalkan. Dan namanya hak berarti harus ditunaikan. Nah, maka dia harus berada di awal. Seperti apa hakku saudara itu? Contohnya seperti kalimat istifham. Hamzah misalnya. A'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim? A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun? Nah, Hamzah istifham ini dia punya namanya hakkus sodaroh. Dia harus didahulukan. Nah, ini disebut sebagai namanya hakkus sodaroh. Ini istilah dalam ilmu nahwu juga, namanya hakkus sodaroh. Oke, jadi ada namanya sodrul kalam, ada namanya hakkus sodaroh. Hakku sodaroh. Oke, ini. Oke, ya. Alhamdulillah. Berikutnya, syarat kedua kita lihat. Syarat keduanya adalah wa an yakuna al fi'lu ba'daha mustaqbalan. Fi'ilnya itu harus mengandung sesuatu yang akan datang. Maka kalau misalkan tadi saya katakan idzan akramtukunna menggunakan fi'il madi atau menggunakan sesuatu yang dia itu tidak menunjukkan mustakbal. Nah, maka itu nggak bisa menjadi kan fi'il setelah idzan itu dibacanya fathah. Nggak bisa. Oke, itu adalah ini apa namanya syarat kedua. Syarat yang ketiga, di antara ketiga hal tadi, nah, maksudnya apa di antara ketiga hal tadi? Di antara idzan dan di antara di antara idzan dan di antara fiil mudhari'nya tidak ada pemisah. Tidak ada pemisah. Kalau toh ada pemisah boleh, tapi itu merupakan huruf sumpah. Misal contoh begini. Di kalimat yang tadi kita katakan, idzan nukrimakunna. Kalau kita perhatikan langsung kan kata idzan langsung didirect dengan nukrimakunna tanpa ada pemisah. Ketika ada pemisah di sini ada sesuatu lah. Idzan ngomong apa gitu misalnya sembarangan gitu. Atau idzan oke. Atau idzan tapi lakin atau yang semisal dengan itu.
maka dia akan gagal untuk menjadikan nukrimanya ini dibaca fathah, dibaca nukrima, gagal. Kenapa? Karena ada sesuatu di sini, yaitu menjadi penghalang antara idzan dan juga fiil mudhari'nya. Jadi seolah dua komponen ini harus bergandengan. Tapi para ulama ketika melihat kalam Arab, waqi' dari kalam Arab, kenyataan dari kalam Arab, mereka mendapati bisa tetap ketika pemisahnya itu adalah huruf qasam. Pemisahnya adalah huruf al-qasam. Semisal saya katakan idzan wallahi misalnya. Wallahi misalnya. Idzan wallahi. Kami akan memuliakan kalian. Nah, dalam hal ini boleh, nggak masalah. Ketika ada lafaz qasam. Nah, ini adalah pandangan para ulama berkaitan dengan syarat dari idzan. Khulasohnya yang pertama, dia itu harus ada di awal. Nah, ini catatan sini aja ya, Boh ya. Pertama, dia itu harus ada di awal. Di awal. Yang kedua, dia itu harus makna yang akan datang. Yang ketiga, tidak ada pemisah. Nah, ini syaratnya. Kecuali huruf atau huruf kecuali sumpah. Nah, ini adalah 3 syarat dari kata idzan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Berkaitan dengan kata idzan ini. Afwan Ustaz. Hmm. Maksudnya kalimat pertama, idannya itu berada di kalimat pertama gitu ya? Hmm. Itu yang dimaksud tadi dengan sodrul kalam. Ya. Oke. Yuk, ada lagi? Ustadz, Hmm. bisa diulang nomor 2, Ustadz. Nomor 2 itu adalah maknanya yang akan datang. Misalnya, saya bilang gini, idzan, misalnya, saya ganti kata nukrimakunna ini, saya ganti Bu, menjadi kata akrom tukunna, menjadi fiil madi. Saya katakan misalnya idzan, misalnya akrom akrom tukun. Sempit banget space-nya. Idzan, saya katakan idzan akrom tukunna, menggunakan fiil madi. Akrom tukunna. Nah, ini kan fiil madi nih. Fiil madi. Nah, ini fiil mudhari yang sebelah kanan. Nukrimakunna ini. Yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Jadi harus bermakna yang akan datang. Oke, ya. Ber- Berarti Ah, dia harus berpasangan fi'il mudhari gitu ya? iya, Nggak bisa dengan fi'il madi gitu. betul. Ya, ada pertanyaan lagi? Selain itu, silakan.
Dari Ustadz. Mbak Indi. Silakan duluan. Kalau misalkan di kalimat idzan ini kan terkadang kalau misalkan ada dalam bentuk jar majrur itu bisa nggak Ustadz? Kan itu ada kosam saja. Mm-mm. Mm. Tapi kalau Oke. ditengahi dengan jar majrur gimana Ustadz? Nah, dikatakan di sini wa alla yafsila bainahuma wa bainal fi'lil fasilun ghairu qasam. Jadi pemisahnya hanya boleh qasam. Selain itu berarti membatalkan amilnya Membatalkan idzan ya. membatalkan amilnya izan. Hmm. Walaupun setelahnya fiil mudhari ya. Iya, betul. Ya, Ustadz. Oke. Tadi menjawab kan Ustadz, idzan itu adalah menjawab kan, Nah, harfu jawab kan, iya, wajazain. Nah, berarti menjawab dan membalas gitu Ustadz. iya, menjawab dan membalas. Oh, berarti dia sekaligus menjawab pertanyaan dan menjawab pernyataan tadi ya. Itu takribi ya, Mbak. Pendekatannya kayak gitu kurang lebih. Gitu. Tapi kalau misalkan di contoh tadi Ustadz, sepertinya kan itu pernyataannya Ustadz ya. Iya, berarti menjawab pernyataan dan membalas pernyataan gitu berarti. Iya. Ya, kurang lebih gitulah. Nah, boleh. Sebenarnya ini idzan ini bisa juga dia lebih ke persetujuan ya, atau lebih ke pernyataan respon pernyataan ya. Respon, respon pernyataan Hmm. gitu. Lebih ke respon pernyataan. Oke, berarti tadi yang tadi saya apa anulir, saya katakan menjawab pernyataan dan membalas pernyataan. Nah, gitulah kurang lebih. Menjawab pernyataan dan membalas pernyataan. Ya, ada lagi? Berarti Ustaz Eh, di idzan ini harfu jawabin wa jazain wa nasbin gitu ya. iya, betul. I'rabnya begitu. Oh, tiga dia berarti ya. Ya, dua dong, dua ada harfu. Oh ya, secara ini ya, i'rabnya jauh. Ya, betul. Harfu nasbin wajawabin wajazain. Ya, kurang lebih Hmm. begitu. Betul. Ya, silakan kalau ada lagi. Berarti nggak boleh hal ya Ustaz ya. Kan ba'daha mustaqbal, Ya, mustakbalan. nggak boleh hal. Berarti nggak boleh hal. Nggak boleh hal. Hmm. Betul. Misalnya contohnya gini. Nggak ada. Misalnya saufa gitu misalnya. Idzan saufa nukrimuka. Nah, itu kan berarti kan menegaskan kembali bahwa maksudnya itu adalah mustakbal. Boleh kalau kayak gitu. Tambahin kata saufa atau sin karena saufa dan sin itu dia menjadi penegas Oh, berarti di ininya fiil mudhari'nya ya Ustaz ya. di fiil mudhari. Rimaka gitu ya. Rimaka maksudnya rimaka? Iya, berarti di ukrim ukrim ya. Oh, Berarti ukrimaka. Ya, ukrimakunna atau ukrimaka. Betul. di sinnya Ustaz. Berarti sinnya di ini kan disatukan di ukrimakanya. Hmm, disatukan. Iya. Oke, ya ada lagi yang lain silakan. Cukup, yuk lanjut. Yang berikutnya, kalau ini sudah tahu, kita sudah tahu. Astagfirullah. Yuk,
Dikatakan di sini, nahnu idzan ukrimaka. Jawaban contohnya adalah idzan ukrimaka. Sebagai apa? Sebagai jawaban liman untuk orang qala yang berkata uridu an azuroka. Aku ingin mengunjungimu. Wa i'rabuhu dan i'rabnya adalah idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Wa ukrima dan ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Al-fa'il mustatir wujuban taqdiruhu ana wal kaf maf'ulun bihi mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Udah. Dikatakan fa in lam takun fi sodril jawab. Ini ibarat dalam bahasa kitab itu namanya ihtirozat. Ihtirozat itu kayak semacam kemungkinan-kemungkinan yang bisa masuk untuk merusak syarat. Kalau biasanya ihtirozat itu ada di definisi, tapi ini juga didatangkan ihtirozat untuk mencari kemungkinan yang bisa merusak syarat ini. Ini diantaranya namanya ihtirozat juga. Nah, dikatakan fa in lam takun fi sadril kalam. Kalau misalkan dia itu enggak di sadril kalam, seperti perkataanmu, ya Zaidun, idzan ukrimuka. Nah, atau au fasola bainaha wa bainal fi'li fasilun ghairul qasam. Nahmu ya idzan ya Zaidun ukrimaka. Contohnya, ya Zaidun idzan ukrimaka, berarti di sini idzannya enggak di sodrul kalam. Idzan ya Zaidu ukrimuka, di sini ada fasil tapi bukan qasam. Au kana al fi'lu ghairul mustaqbalah, atau fiilnya itu dia itu bukan mengandung mustakbal, tapi apa ya, hanya sebatas idzan tasduku, kamu benar. Nah, gitu. Kamu sekarang benar. Meskipun dia itu bentuknya fiil mudhari, tapi makna yang terkandung dalam fiil tersebut itu tidak mengandung makna mustakbal, maka dia tidak bisa menjadi faktor yang bisa menyebabkan fiil mudhari dibaca fathah. Kenapa? Karena fiil mudhari'nya tidak mengandung makna mustakbal. Makanya tadi saya katakan mustakbal di situ lebih umum. Bukan sekedar dia itu fiil mudhari saja, enggak. Tapi dia mengandung makna mustakbal. Oke? Taib ya. Taib. Nah, ini adalah contoh-contoh. Dan contoh yang kedua nih, contoh misalnya, idzan tasduku. Kamu benar. Untuk apa? Jawaban liman qala uhibbuka. Aku cinta kamu. Nah, dikatakan idzan tasdukuka. Idzan tasduku. Kamu benar, misalnya. Nah, itu kan dia apa? Bukan jawab. Apa? Dia itu tidak menunjukkan makna mustakbal. Tapi dia hanya membenarkan rasa cinta dia itu kepada orang yang tadi diajak ngomong tadi itu. Nah, maka dikatakan, gimana belum silakan? skrip Gimana Pak? PDF-nya belum di-share-screen, Ustadz. Ini masih yang papan tulis. Astagfirullahalazim. Ya Mbak, open Mbak. Oke. Oh ya Allah, dari tadi. Ya, nih ya. Tadi contohnya, ya Zaidu idzan ukrimaka. Ini contoh yang kalau misalnya izannya nggak di
nggak di awal, ya. Sekarang udah kelihatan ya? Oke, contoh kedua, idzannya ada pemisah selain kosam. Yang ketiga, fiilnya itu nggak menunjukkan mustakbal. Seperti katakan ada orang yang mengatakan idzan tasduku, kamu benar ketika menjawab pernyataan uhib buka. Nah, oke, mafhum? Kelihatan? Sudah? Oke. Dalam hal ini ta'ayyana, maka tetaplah hukum apa? Raf'ul fi'li ba'daha, yaitu domahnya fi'il mudhari setelah kata haknya kembali kepada idza. Fi jami'i hadhil amthilati thalathah, di seluruh contoh-contoh yang tadi kita telah paparkan. Nah, jadi kalau ada dia nggak disodor kalimat seperti ya Zaidu idan ukrimuka, nggak harusnya begini, tidak boleh kita katakan ya Zaidu idan ukrimaka. Salah. Idan ya Zaidu ukrimuka, salah. Ukrimaka salah. Ya idan ya Zaidu ukrimaka, salah. Tapi bolehnya idan ya Zaidu ukrimuka. Idan tasduku itu adalah bukan menunjukkan makna mustakbal, tapi makna pembenaran saat itu. Maka dalam hal ini tidak dikatakan idzan merupakan faktor yang menyebabkan fi'il mudhari dibaca fathah. Ini adalah berkaitan dengan idzan beserta hal-hal yang memungkinkan untuk merusak si syarat tadi. Oke. Yuk, ada pertanyaan sejauh ini? Ya, ada? Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya, ini kai. Kai. Ya, perhatikan. Ini saya ngejelasinnya pakai ini aja, pakai apa namanya? Pakai papan tulis aja. Nah, ini memudahkan saja sebelum kita melanjut ke penjelasan. Ini agak ribet masalah kai ini, tapi insya Allah coba saya akan mudahkan dengan catatan yang sudah pernah saya tulis. Nah, ya, perhatikan dengan seksama. Karena kai ini dia itu agak tricky ya. Karena kalau kita nggak sesuai, kadang kita salah memahami maksud. Kai. Perhatikan baik-baik. Kai. Nah, secara umum, kai itu sama dengan an. Sama seperti dengan an. Secara umum itu sama mereka. Oke. Nah, tetapi kai ini juga itu bisa bermakna yang lain. Bisa bermakna yang lain. Yaitu adalah makna yang nanti akan kita sebutkan. Semuanya itu dia bermakna an atau bermakna yang lain itu tergantung kepada niat mutakalim. Ibarat dia mau jadikan
kai ini apa? Mau dia jadikan dia itu sebagai huruf seperti an, atau menjadikan dia itu menjadikan yang lain. Nah, ini adalah berkaitan dengan kai. Oke, sampai sejauh ini. Coba, ada nggak kebingungan? Jadi, khulasohnya gini, yang mau saya bilang. Kai ini kadangan bermakna an, kadangan bermakna yang lain. Nah, semuanya itu tergantung kepada niat mutakalim. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, ya, ada yang kebingungan? Ustadz, Coba. kenapa selalu yang dititik beratkannya itu mutakalim gitu? Enggak mustaminya juga, Ustadz. Karena mutakalim lah yang paling tahu apa yang dia omongin, apa yang ingin dia Tapi kan bicarakan. tanpa mustami, mutakalim juga ya tidak akan ada lawan gitu, Ustadz. Betul, betul. Cuman pada akhirnya memang kita harus mengalahkan antara mutakalim atau mustami. Dan dalam hal ini yang harus kita kalahkan adalah mustami. Karena yang paling tahu maksudnya adalah mutakalim. Itu Mbak Ulan. Ustaz, Silakan. mutakalim itu si pembicara ya Ustaz. Si pembicara, ya, si pembicara, betul. Si pembicara. Afwan Ustaz, Hmm. tergantung mutakalim. Maksudnya gimana itu? Ya nanti dia mutakalim ini nanti mau memaksudkan an atau memaksudkan yang lain si kainya ini. Nah ini semua tergantung pada niat mutakalim. Terus pertanyaan berikutnya mungkin begini, gimana caranya kita tahu Ustadz niat mutakalim itu apa? Betul gitu kan? Iya, maksudnya dari si maknanya atau bagaimana? Dari sisi maknanya, dari sisi maknanya, Oh iya. dari sisi maknanya. Ya berarti kita nggak tahu apa maksud dia, Nah, apa yang ada di niat dia gitu, Ustaz. nanti kan kita harus melengkapi nih. Setelah kalimat kayak ini apa nih yang keluar? Nah itu nanti akan kelihatan. Nah semua itu tergantung pada niat mutakalim. Oke, ya coba ada lagi nggak? Nih, ini kita pelan-pelan nih, karena kayak ini memang agak sedikit butuh penjelasan yang agak detail, karena memang dia punya makna yang panjang. Ya, coba. Ada lagi, Mbak Indi, Mbak Wika, pertanyaan sejauh ini? Enggak, Ustaz. Oke, baik. Kalau nggak ada, Belum ada. lanjut. Oke, yuk, lanjut ya. Tadi ya, semuanya bergantung kepada niat mutakalim. Terus begini, kai ini akan menjadi an ketika mutakalim itu meniatkan untuk menjadi masdar. Jadi kai itu sama dengan kai itu sama dengan an, sama dengan an, artinya dia menjadi huruf masdar, masdariyah, ketika mutakalim meniatkan hal tersebut. Meniatkan dalam hal apa Ustadz? Meniatkan dalam hal mutakalim itu pengen dia itu di situ tuh ada lamnya, ini lam jar, atau tidak ada lam. Jadi bacanya itu misalnya likai, atau bacanya itu nggak ada likainya, nggak ada lamnya. Jadi lam di sini itu ini ada, ini nggak ada maksudnya. Jadi mutakalim itu meniatkan bahwasanya sebelum kata kai itu ada lam. Baik itu lamnya itu kelihatan ataupun nggak kelihatan. Kalau toh lamnya nggak kelihatan, berarti niat mutakalim itu ya hanya disembunyikan saja sama dia. Maka ketika dia meniatkan dia itu ada lam,
baik itu nampak ataupun nggak nampak nanti, maka kai-nya itu seperti an. Nah, ini adalah fase pertama atau makna pertama. Baik, sampai sejauh ini silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, lanjut. Yang kedua, si kai ini dia akan menjadi harfun jar. Makna keduanya, yaitu seperti huruf lam yang bermakna sebab atau untuk. Maka ketika mutakalim itu memaksudkan kai sebagai harfun jar, maka kalimat setelahnya itu ada an yang disembunyikan. Yang disembunyikan. Ketika dia memaksudkan harfun jar. Jadi, khulasohnya adalah kai itu punya dua makna. Pertama, likai, maka kai sama dengan an. Kedua, kai an. Nah, jadi kesimpulannya, likai atau kai an. Kalau likai berarti kai-nya itu sebagai an, bermakna an. Kalau kai an, kai-nya itu sebagai lam. Fil harfi jar. Nah, oke. Mafhum sampai sejauh ini? Kalau likai, maka linya sebagai Enggak, harfi jar. kai-nya sebagai an. Likai, maka kai-nya sebagai an. Kalau kai an, maka kai-nya itu sebagai lam fil harfil jar. Jadi kai itu sama dengan lam untuk harfil jar. Gimana? Nyambung? Jadi gini deh, mungkin kita apakan ya, kita buat gini. Nah mungkin gini. Jadi kai bermakna an, ketika likai, kai an itu sama dengan harfun jar. Mafhum? Sampai sejauh ini? Berarti Ustaz kalau yang lam fi harfi jar an setelahnya an kan nanti ada fil mudhari ya. Berarti Ya. dia mahal jar ya. Ya, betul mahal jar. Nah. Oke. Ya, ada lagi dari Mbak Indi, Mbak Wika, Mbak yang lain? Mbak Wahida Ustaz juga. Afan. Ah. Mungkin nanti contohnya Ustaz untuk Iya, membedain nanti contohnya. Nanti kita akan contohnya. Tapi sejauh ini bisa kita pahami kan? Nah, karena nanti contohnya juga bisa beragam, gitu. Makanya bisa nanti Ustaz. contohnya nanti beragam dan nanti apa kita tahu dua hal ini dulu aja. Kai sama dengan an, kai sama dengan lam. Semuanya bergantung kepada mutakalim. Nih, mutakalim yang nanti akan menentukan itu. Oke, baik. Ala kulli hal, kalau misalkan mau tarik kesimpulannya, kita tarik kesimpulannya ya. Perbedaannya itu di satu titik aja. Apa titik yang membedakan? Yang membedakan adalah yang satu menganggap an itu berkontribusi kepada kai,
Yang satu lagi menganggap kai itu sama dengan an. Itu titik perbedaannya di situ. Nah, jadi di an inilah, di an ini sebenarnya. Nanti coba kita akan lihat. Ya, itu titik perbedaannya. Sekarang kita coba lihat dan kita coba perhatikan. Apa yang dicontohkan oleh musannif kita? Yuk. Qala radhiyallahu taala anhu wa kai al waw harfu atfin. Kai ma'tufun ala an mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Khalas. Yakni anna min nawasibi lil mudhari ada kai. Nah, dikatakan nih, di garis bawahi benar-benar. Wa yushtaratu fin nasbi biha, disyaratkan untuk menasobkan dengan kai ini min ghairi takdir an ba'daha. Ini tadi saya katakan. Kita tidak boleh mentakdirkan an. Nah, dalam hal ini an yang dimana annya itu an masdariyah. Karena kalau misalkan kita takdirkan dia an, maka nggak bisa kita jadikan kai itu sebagai harfun mudhari. Oke, baik. Berarti ini pendapat pertama yang mengatakan ada lam di situ dan kai sama dengan an. Oke. Yuk. Ya, wa yushtaratu dan disyaratkan fi nasbi biha, disyaratkan nasbu dengannya min ghairi dari selain takdir an. Dari selain takdir an. Ya, dari min ghairi takdir an. Dari selain takdir an. Maka bisa dikatakan dengan bahasa lain, kita harus mentakdirkannya dengan an. Ya, ini yang harus digarisbawahi. Min ghairi takdir an. Berarti dari selain an. Berarti kita harus dengan an. Untuk menjadikan kai itu bisa menasobkan. Kalau selain dengan an, maka dia tidak beralamat. Wahiyallati, dia itu tataqaddamu alaiha, didahului si kai tadi itu alam, dengan lam. Imma lafzon, diungkapkan lam itu seperti likaila taksau, lamnya nampak di sini. Wa i'rabuhu lam lamukai wa kai harfu masdarin wa nasbin wala nafiyah wa taksau fi'il mudhari mansubun bikai wa alamatun nasbihi hasfun nun wal waw fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Ini contoh kalau lamnya nampak. Lamnya nggak nampak, gitu. Lamnya nggak nampak, tapi mutakalim meniatkan kainya itu hanya untuk an saja maknanya. Maka dikatakan takdiran. Wa imma takdiran. Nahu qawlihi ta'ala. Atau dia tidak nampak seperti perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kai taqarra ainuha. Kai taqarra ainuha. Jadi kai di sini ada lam seolah di sini nih, ada lam di sini. Nah, itu niatnya mutakalim. Oke, dikatakan idza quddiratil lamu qabla kai. Ketika ditakdirkan, diniatkan sebelum kai itu ada lam. Maka i'rabnya kayak gimana? I'rabnya kai harfu masdariyin wa nasbin wa taqarra fi'il mudhari mansubun bikai wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa ainu fa'ilun taqarra marfu'un bid-dhammah ainu mudhaf wal ha mudhafun ilaih mabniun ala sukun fi mahalli jarri.
Nah, ini yang tadi kita bilang di awal. Oke, sampai di sini mafhum. Jadi muncul atau tidak muncul selama kita mentakdirkan atau kita menganggap kai itu sama dengan an, maka si kai bisa untuk menasobkan, memfathahkan fiil mudhari setelahnya. Oke, mafhum sampai sejauh ini? Ini contoh yang pertama. Akai sama dengan an. Syaratnya didahului oleh lam. Nah, atau lamnya nggak ada tapi diniat. Ya, Bu Rani, Bu Endah, Mbak Wulan, Mbak Indi, coba silahkan kalau ada pertanyaan. Ada nggak pertanyaan? Coba silahkan. Berarti ini li-nya tersembunyi. Sembunyi atau tidak sembunyi? Enggak yang kai takoro ainuha Ustaz. Oh, kayak ini ya, lamnya tersembunyi. Lamnya tersembunyi. Ah, Terus si takoronya itu sebagai apa tadi fiil mudhari. ya, yang mansub. Mm-mm. Mm-mm. Oh, berarti itu seakan-akan gini ya Ustaz. Kai an takoro ainuha ya. Ya, enggak. Kayaknya sama dengan an. Enggak an. Kayaknya sama dengan an. Kai sama dengan an. Ya, jadi an Oh, takoro ainuha. an takoro ainuha. Mm-mm. Takoro. Oh, berarti si takoro, oh iya. Berarti si ainunya dia sebagai tadi apa? Mahal jar ya, Ainuha, ainunya. ainunya fa'il dari takoro. Maksudnya mahal jar itu mana? Mahal Oh, si jarnya ini itu si ini, kaknya ya. Hah? Ya. Mudhof ilai. Afwan Ustaz. Iya, oke. Jadi kai ini sama dengan an ya, sama dengan an di sini. Oke. Kai sama dengan an. Oke, yuk ada lagi yang lain? Kalau mau tanya, silakan. Yuk, nggak ada. Yuk, berikutnya musonif kitab memberikan informasi tambahan. Wasumiyat hina idin masdariyatan. Nah, nama untuk kai, posisi yang tadi, awal tadi itu, kai-nya namanya kai masdariyah. Kai-nya namanya kai masdariyah. Jadi, seperti pembicaraan kita di awal tadi, kai sama dengan an. Kai sama dengan an. Didahului oleh lam, lamnya itu nampak atau tidak nampak tergantung niat mutakalim. Oke. Berikutnya, lanjut. Oke, dikatakan dia kala itu dinamakan masdariyatan. Kenapa? Lita'awuliha ma'a ma ba'daha bimasdarin. Karena ditakwilkannya si kai tadi itu ma'a ma ba'daha dengan apa-apa yang ada setelahnya bimasdar, dengan masdar. Ai li adami isaatikum. Maksudnya tadi adalah apa? Apa namanya? Likaila taksau ini tadi. Ai li adami isaatikum. Isaah itu artinya apa? Isaah buruk. Nah, jadi likaila taksau supaya kalian tidak berbuat buruk. Nah, atau berbuat kerusakan. Nah, makanya dikatakan di sini takdirnya adalah li adami isaatikum. Terus yang kedua, kaita korro ainuha li ikrori ainiha, untuk mengikrorkan
memastikan ainnya. Wallahu a'lam, ain di sini apakah ain basirah atau ain yang lain? Kita bisa lihat merujuk kepada ke tafsir. Nah, dikatakan lagi nih. Fa in lam tataqaddam 'alaiha lamu, kalau misalkan dia itu tidak sama sekali didahului oleh lam, la lafdzon wala takdiron, enggak juga dengan secara lafaz, enggak ada niat sama sekali juga, fahiya harfu ta'lil, maka dia itu merupakan huruf alasan, huruf sebab, bimakna lam, seperti huruf lamul jar. Oke, watakunu, dan ketika kai itu sama dengan lam, takunu nasibatan li fi'li ba'daha, maka yang menjadi pembuat nasab fi'il madi setelahnya adalah bi'an mudmaroh wujuban, yaitu an yang disembunyikan, yang dimudmarokan. Tapi hukum penyembunyiannya itu adalah wajib. Hukum penyembunyiannya adalah wajib. Nahwu contohnya jitu kai aqra'a ilma. Maka seolah-olah an-nya itu ada di setelah huruf kai itu. Jadi seolah-olah ada apa di kai-nya itu ada an di sini. Maka dikatakan i'rabnya kayak gimana kalau begitu? Jitu fi'lun wa fa'ilun wa kai harfu ta'lilin wa jarrin. Wa aqra'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da kai ta'liliyah. Wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah wal fa'il domir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Al-ilma maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Wa summiyat hina idin, dan ketika tidak ada niat untuk menambahkan lam, lafaznya juga nggak ada, maka kai sama dengan lam. Kalau begitu setelah huruf kai-nya itu ada an yang tersembunyi. Dan itu sifatnya wajib. Nah, kalau dalam posisi seperti ini, maka namanya adalah ta'liliyah. Namanya adalah ta'liliyah. Kenapa li'annaha bimakna lam? Karena dia itu seperti lam. Fahiya illatun, dia adalah sebab lima qablaha. Dia adalah sebab untuk yang datang sebelumnya. Ai jitu liiqra'i al-ilmi. Aku datang untuk membacakan ilmu. Jadi beda antara iqra dan kiroah. Kalau kiroah itu artinya membaca, kalau iqra artinya adalah membacakan. Gitu, ya. Jadi iqra adalah membacakan, tapi kalau kiroah artinya adalah membaca. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan kai. Alhamdulillah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Si kai ini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang ngasih pertanyaan begini. Ustadz,
Ustadz di awal bilang bahwa ulama itu muttafaqun alaih. Bahwasannya an, lan, idzan, dan kai itu dia menasobkan dengan dirinya sendiri. Kalau misalkan kita menganggap kai itu adalah takliliyah Ustadz, bukankah berarti ini menyalahi pendapat yang pertama, menyalahi pandangan yang pertama, bahwasanya kai itu berdiri sendiri? Nah, itulah yang belum bisa saya jawab. Oke, saya ulangi lagi. Di awal dan di pertemuan kemarin kita katakan bahwasanya empat ini ulama mutafak, sepakat. Empat ini adalah yang dirinya sendiri itu menasobkan dengan dirinya sendiri. Nah, lalu di tengah-tengah perjalanan penjelasan kai, kita dapati kai itu butuh tambahan an mudmaroh. Ini nih, an mudmaroh. Ya kan? An mudmaroh nih. Dia butuh tambahan an. Berarti Ustadz, kalau begitu, ada dong pertentangan dengan pernyataan sebelumnya dari para ulama yang mengatakan empat ini mutafakun alaih berdiri sendiri. Ya, kalau misalkan kita anggap dia ini sebagai takliliyah. Betul. Nah, oleh sebab itu, ya apa namanya, ini pertanyaan yang silahkan dijawab oleh masing-masing. Makanya di sini juga itu nanti di sini ada banyak khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan kai bermakna takliliyah. Oke, itu ya, itu aja yang apa yang harus jadi apa nanti ketika mau dicari tahu lebih dalam lagi berkaitan dengan kai ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Yuk. Ada yang makin bingung nggak? Ada Ustadz, saya makin bingung. Di mana coba yang makin bingungnya? Yuk, saya coba tambahin. Saya coba bantu pakai papan. Yuk. Ada di mananya? Di mananya? Di mananya makin? Di Mungkin titik. lebih ke masih mencerna. Oh, masih mencerna. Oke deh. Baik ya. Yuk, saya buat khulasohnya aja dari yang tadi. Saya buat kesimpulannya. Ya. Tadi kan gini. Tadi Kai, terutama di Kai ini ya Mbak ya, yang bingung ya. Betul, yang kai. Ah, Kai itu kan ada dua. Dia Kai sama dengan An atau Kai sama dengan Lam. Nah ini. Jadi Kai itu sama dengan An atau sama dengan Lam. Oke. Kalau dia sama dengan An, maka dia didahului oleh Lam. Terus Kai, terus fiil mudori. Ini susunannya. Jadi Kai sama dengan An. Kai sama dengan Lam, itu berarti Kai tambah An tambah fiil mudori. Ini adalah idmar tersembunyi. Nah ini kurang lebih susunannya.
Lebih mudah? Contoh, langsung ke contoh untuk yang pertama. Tadi misalnya li, li, kai, terus tambahan la-nya di sini nggak berpengaruh apa-apa. Tak, sau. Harusnya adalah tak, sauna. Harusnya begini. Tapi karena ada kai, dia jadinya tak sau. Ini contoh yang pertama. Oke. Terus yang kedua, contohnya tadi adalah apa? Jitu, jitu, jitunya di luar formula ini. Jitu, jitu, kai, an, akroah. Jitu, kai, an, akroah. Nah, lebih mudah atau masih sulit untuk difahami? Kalau yang pertama Ustadz kan kayak yang sama dengan an itu li-nya bisa kelihatan bisa enggak gitu Ustadz Ya, ya. betul. Catatan. Bisa terlihat atau tidak. Ya, betul. Atau tidak. Terus ada lagi yang mau Kalau kai yang kalau kai yang sama dengan lam itu dia annya nggak kelihatan. An-nya nggak kelihatan. Ya, betul. Apa Bismillah sudah Ustadz. Oke, ini tidak tampak. Wajib bahkan. Wajib hukumnya. Wajib tidak tampak. Oke, ya. Ada lagi dari Bu Rani, Bu Mbak Mbak Wahida. Coba ada pertanyaan nggak? Ya. Mafhum? Nyambung kan? Semoga setelah ini nggak lupa tentang kai. Ini dengan ada formula yang di atas. Ustadz gini aja sih kali ya. Coba gimana? Coba nyimpulinnya. Kai kai itu kan dia menasobkan ya. Ah, Eh, baik dia ada li-nya ataupun nanti atau kai sama dengan lam, kai sama dengan an gitu. hmm, Eh, atau didahulu harus didahului lam gitu tadi ya, li ya. kai gitu. Ah. Terus ada yang dia tidak pakai lam, langsung kai, tapi dia ada an yang tersembunyi kan. Ya, boleh kayak gitu. Nah, jadi artinya kan itu menasobkan jadinya gitu ya. Boleh Nah, kayak gitu. terus tadi yang dia menjadi huruf jar tadi itu tadi yang gimana itu ya? Ini yang kedua, yang jitu kai akroain. Jitu kai an akroah. Ini yang nomor dua, Bu. Jadi huruf jarnya yang mana, Ustaz? Ya, kai ini, Bu. Kai ini. Oh, kayaknya jadi huruf jar gitu ya. Iya, kai jadi huruf jar. Hmm, ya. Nah, coba ada lagi yang mau menyimpulkan, mau mengkonfirmasi pemahaman, silakan. Yang kedua Ustaz tadi yang kai itu kan sebagai harfu jar. Ya, Terus yang an-nya kan tersembunyi hujuban kan. Berarti mahal jarnya mana Ustaz? Mahal jarnya, oh gini. Jadi
untuk keadaan ini, karena dia itu apa ya bahasanya ya? Hmm, coba deh, biar saya nggak salah. Coba kita baca tadi ya, yang baca tadi ya. Eh, afwan, saya salah. Nih, yang tadi ya. Jitu kai akro'a, uqri'a al-ilma. Jitu kai uqri'a al-ilma. Nah, dikatakan di sini, annya kan sebagai takliliyah. Terus jitu fi'il fa'il kai harfu ta'lil wajarin wa akro'a bi an mudmara wujuban alamatuhu nasbi wal fa'il dan mustatir keluarna summi ta'liliyah li anna lama qabla jitu liqra. Oke. Jadi dalam hal ini berarti an akro'a ilmanya menjadi majrurnya, Mbak. Akro'a al ilma ini menjadi majrurnya. Di sini mahal majrurnya. Jadi dari akro'a al ilma ini menjadi majrurnya. Sini. Berarti di annya tadi wujuban Mudmar tetap wujuban. dimasukin. Iya, Mudmar mudmar. wujuban. Itu berarti masukin ke dalam mahal majrur. Mahal majrur ya, betul. Sampai al ilma ya, enggak Enggak akro sampai aja. akro'a aja, sampai akro'a aja. Sampai akroa. Karena al ilma dia ini ya, Beda. maf'ul bih ya. Maf'ul bihi. Berarti jar majrurnya jumlah fi'liyah gitu ya, Ustaz. Jar majrurnya jumlah fi'liyah. Ya, betul. Tadi kai itu. Majrurnya Ya aja kan jumlah fi'liyah. tahu. Majrurnya aja yang Kai jumlah fi'liyah. iya. Kai sebagai huruf jar maka jumlah fi'liyah majrur gitu. Iya. Yuk, coba silakan. Ada lagi yang lain? Coba dicerna-cerna lagi. Nah, kita cukupkan dulu aja ya, karena yang kedua ini agak lebih panjang dia penjelasannya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Semoga yang pelan-pelan ini kita bisa. Nanti kalau misalkan ada, coba deh ketik aja di Google itu, di Avan, mohon maaf ya, saya masuk pakai akun yang lain. Jadi kalau misalkan mau coba untuk di ini, di mana di Recording in progress. Oke, misal ini saya coba dari HP. Nah, mau masih tahu sebenarnya, mau ngasih tahu kalau misalnya pengen apa ya, pengen coba diterapkan dalam Al-Qur'an misalnya. Misalnya begini. Misalnya contoh, misalnya dalam Al-Qur'an contoh, misal mana Al-Qur'an. Nah, contoh ini dalam Al-Qur'an ya. Ketik aja di sini ada search misalnya likai apa atau misalnya kai. Nah, ini kan ada kaifa, 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 kaifa semua. Nah, sekarang ada kai-kai semua kan? Nah, coba nanti cari masing-masing kaifa yang ada kaitannya dengan pembahasan kita. Likaila duratan kai la apa kai kai. Nah, ini misalnya kai nusabbihuka katsira kai taqarra ainuha. Misalnya nih, dalam Quran surat Toha. Kai nusabbihuka katsira. Terus nanti cari lagi kai yang ada fi'il mudhari'nya, dikumpulin. Semoga nanti ketika apa namanya ngajar atau ketika nanti kita lagi menjelaskan kita langsung jadi paham gitu. Oh,
Gampang kok contohnya. Ini contohnya. Misalnya lagi, itu kai nusabbiha katsira. Terus misalnya kai apa lagi ya? Misalnya eh, kai lagi, kai la yakuna dulatan baina al-aghniya minkum. Quran surat Al-Hasr ayat 7. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya. Yang kedua, terus kai apa lagi? Tadi surat Toha, sekarang surat Al-Hasr. Terus misalnya lagi kai apa lagi ya? Hmm, hmm, misalnya lagi Allahumma shalli ala sayyidina kaidal khaimin, kaila ba'ir, kaila yasir, Yusuf, terus kaifa nukalimu, kainusabbihu kesan. Udah cukup dua itu aja. Berarti tadi surat Toha, terus surat Hasyr, sama surat kaitaqara ainuha ini. Ada dua, surat Qasas sama surat apa namanya Toha ayat 40. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini saya cuma pengen menunjukkan itu aja sebenarnya. Dalam arti tadi kita kalau misalkan dapat sesuatu nih, nah gitu langsung aja dipraktikkan di dalam Al-Qur'an. Semoga itu menjadi wasilah untuk kita cepat paham dan kita lah jadi maksud juga bisa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Gitu. Maksud saya apa namanya ngasih contoh lagi. Begitupun juga dengan search lagi nanti apa namanya aplikasi Qurannya boleh ataupun gampang kok cari aja klik Quran gitu aja aplikasinya yang ada gambar ada warna hijaunya gitu dia Al-Quranul Karim warna hijau. Nah insya Allah nanti langsung ketemu. Tuh. Oke. Nah yuk ada pertanyaan sebelum ditutup. Ustadz, saya nanya nih. Hmm. Kan tadi yang pertama dia itu kalau dia dengan makna eh, li, nah kita dengan makna li, dengan maknaan, Hmm. maka kan yang pertama ya penjelasan Hmm. pertama yang likai lata sau itu. Betul. Nah itu dia. Yang kedua tadi uh, kaita koro ainuha dia Hmm. di situ nggak kelihatan, tapi tergantung apa yang diniatkan kan begitu. Hmm. Yang ketiga tadi jitu kai Hmm. iqra'a. Nah, eh, di sini dia seolah-olah ada an yang disembunyikan, gitu kan Hmm. Ustadz. Betul. Bahkan wajib harus nggak ketemu, harus nggak kelihatan dia. Hmm. Nah, itu menunjukkan dia huruf taklil kan, bimakna lam Betul. tadi. Betul. Nah, yang bikin saya bingung gitu ya. Kalau yang pertama, oke lah, dia kelihatan tuh Ustadz di kaila tak sau. Oh, ini berarti huruf masdariyah kayak gitu. Hmm. Nah, kalau yang kedua dengan yang ketiga ini yang buat saya itu kapan itu sesuai dengan yang diniatkan dan atau tidak diniatkan. Nah, Hmm. gitu, bisa nggak Ustadz? Maksud saya itu. Iya Jadi maksud. saya itu bingungnya yang kedua dengan yang ketiga itu gimana ya membedakannya dan Oke. kita tahu bahwasannya itu huruf taklil. Oh, itu diniatkan itu sama mutakalimnya kayak gitu. Jawabannya Gimana gini. Ustaz? Jadi Ay, gini. Mau ngasih tahu gini. Sebenarnya mau ngasih tahu simpelnya begini. Dengan kita tahu tiga makna tadi, ketika ada seseorang yang menafsirkan di luar tiga makna tersebut, kira-kira tafsirnya sahih atau batil? batil lah, Batil. keluar dari Oke. yang tiga tadi. Betul. Kalau misalkan kita menafsirkan salah satu di antaranya, sah nggak itu? Sah lah. Sah. Nah, saya pengen ngasih tahu, kita boleh memilih di antara ketiga hal tadi. Artinya, mungkin di pandangan saya, kai dalam ayat ini maknanya an. Mas Daria, oh enggak, ini maknanya taklil. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat begini, sama-sama kuat hujahnya. Dari sini aja kita sudah bisa memandang, oh pantas tafsir itu beragam. Karena memang bahasa Arabnya sendiri memang memberikan keluasan terhadap hal tersebut. Punya ada makna yang
sampai 3 tadi itu. Ketika ada seseorang yang menafsirkan di luar dari 3 makna tadi, maka batil tafsirnya. Ketika ada yang menafsirkan salah satu di antara ketiga tadi, sah, nggak masalah. Ketika memahami seperti itu. Nah, itu jawaban simpelnya, atau yang mau saya sampaikan adalah, mau ngambil yang 1, 2, 3, itu silahkan Mbak Wika pilih sendiri, yang mana yang sekiranya kuat menurut Mbak Wika. Tapi kalau Mbak Wika keluar dari ketiga hal tadi, maka batil tafsir dari ayat tersebut. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, terus, oke Ustadz, saya akan pilih salah satu, tapi bagaimana cara saya memilih? Nah, jawabannya adalah lihat konteks kalimat dari ayat tersebut. Oke Ustadz, konteks kalimat sudah saya pahami. Oke, lihat dari asbab nuzulnya. Paham Ustadz? Lihat sebelum ke asbabun nuzul, sebelum ke situ. Lihat ayat sebelum dan ayat setelahnya. Sabik dan lahiknya, lihat. Supaya mungkin pemahaman kita terhadap konteks ayat tersebut itu masih kurang yakin. Konteks sebelumnya, konteks setelahnya. Dilihat. Belum percaya lagi, kita ke asbabun nuzul. Nah, belum percaya lagi, mungkin kita lihat ke tafsir dari para ulama, mereka itifaknya kemana. Nah, itulah kurang lebih cara kita memverifikasi apakah jawaban kita tuh kuat atau tidak. Itu yang mau saya sampaikan. Dan itu jawaban atas pertanyaan Mbak Wika tadi. Oh iya ya Ustadz. Alhamdulillah udah hilang bingungnya saya tadi di 3 itu. Oke Nah, Ustadz, syukran Ustadz. Afwan, terapkan pikiran kayak gini, Mbak Wika dan Mbak dan ibu-ibu yang lain, pada semua pelajaran yang nanti akan kita pelajari. Artinya, ketika nanti ada satu orang yang menafsirkan di luar kaidah bahasa Arab, maka tafsirnya batil. Istinbatnya batil. Kenapa? Karena dia keluar dari sunanil Arab, kebiasaannya orang-orang Arab. Nah, sebenarnya juga dari kemarin-kemarin juga kalau misalkan diperhatikan lebih dalam, saya selalu bilang kufiyin, basriyin. Dari situ aja kita sudah bisa mengindra gitu loh. Oh, pantaslah terjadi tafsir itu beragam. Tapi di antara keberagaman tersebut ada yang memang dia itu sabit, pasti gitu loh. Ada yang memang ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, disinilah fungsi kita belajar. Jadi dengan kita belajar, hati kita makin luas, menerima perbedaan. Kita jadi makin paham cara pandang orang, gitu. Nah, dan apalagi ketika kita udah belajar ilmu alat ini ya, kita jadi kayak makin kayak ngelihat itu kayak ngelihat perdebatan itu kayak, ya Allah, kok perdebatannya nggak esensi banget sih? Nah gitu, kita bisa langsung mengomentari itu dengan pasti dan presisi. Ya Allah, kulihat. Ini ya, jadi kiaskan jawaban saya ini tadi dengan pembahasan-pembahasan nanti yang ada di setelah-setelahnya. Ketika terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama berkaitan dengan memaknai huruf ma'ani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pembahasan huruf ma'ani ini kan pembahasan huruf ma'ani namanya Mbak Wika dan ibu-ibu dan mbak yang namanya huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini dalam pembahasan ilmu Al-Quran atau ulumul Quran ini termasuk pembahasan yang paling banyak ikhtilafnya. Paling banyak ikhtilafnya. Ulama satu menganggap ini, ulama satu lagi menganggap ini. Kenapa? Karena ikhtilaf mereka melihat huruf ma'ani ini maknanya apa. Jadi pembahasan huruf ma'ani itu menjadi pembahasan yang paling, bisa dikatakan paling panjang lah dalam ilmu ulumul Quran. Karena memang beragam juga pandangan-pandangan. Nah, dari situ juga lah muncul beberapa tafsir-tafsir yang mungkin terlihat beragam, tapi sebenarnya mereka itu masih satu irama. Itulah ya, kurang lebih tambahan sedikit, dan barakallahu fiik untung udah nanya gitu ya, Mbak Wika. Alhamdulillah, semoga juga yang lainnya juga jadi makin paham juga. Oke. Ada lagi sebelum ditutup pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Ada. Ustadz share ya Ustadz yang Al-Quran. Oke, baik. Ya, insya Allah. Oke.
Ya udah itu aja dulu dari saya. Sedikit pesan saya terakhir mohon maaf. Jadi bahasa saya itu saya pengen cerita begini. Jalan untuk menjadi ulama itu panjang banget, panjang. Makanya para ulama itu karena tahu mereka jalan menuju Faqih Fiddin itu panjang dan berliku, maka mereka itu memberikan shortcut, jalan pintas. Tapi jalan pintas itu tidak akan pernah bisa diketahui oleh sembarang orang. Dia hanya akan bisa diketahui untuk mereka-mereka yang bercengkrama dengan para ahli ilmu, para orang-orang yang berilmu, munakosyah dan lain-lain. Dan artinya juga menjadi seorang ulama itu nggak instan. Dia butuh pelajaran yang panjang sekali, gitu. Bahkan kalau saya katakan, kalau misalnya anggapan bahwasanya ilmu untuk menjadi faqih fiddin itu cukup dengan bahasa Arab, nahwu dan sorof, balaghah, itu saya rasa tidak cukup. Ada banyak ilmu-ilmu yang lain. Maka setelah saya mencoba merapihkan maklumat saya yang saya kemarin pelajari ya sampai hari ini, tingkat paling dasar untuk memahami agama ini itu dengan bahasa Arab. Oke. Terus bahasa Arab kita sudah tuntaskan. Kita berlanjut ke namanya ilmu akliyat. Ilmu akliyat ini bertujuan untuk membenarkan cara pikir kita. Nah, nanti kita akan kenalan dengan namanya ilmu mantik. Kita kenalan dengan namanya ilmu adabul bahsi wal munazorot. Itu adalah pelajaran tentang bagaimana kita melihat perdebatan ulama ini esensi atau enggak sih. Nah, itu ada satu ilmu yang mengajarkan tentang seperti namanya adabul bahsi wal munazorot. Ketiga, nanti kita diajak lagi ke arah yang lebih esensi lagi, perdebatan antar mutakallimin, orang-orang yang sibuk bergelut di ilmu-ilmu tauhid. Nah, terus nanti kita diajak, itu nanti ada namanya pelajaran namanya umur ammah. Terus nanti kita diajak lagi namanya ilmu makulat. Diajak lagi ke paling ujung nanti kita namanya ilmu ilahiyat. Ala kulli hal, ilmu yang tadi saya sebutkan tadi itu semua berujung kepada bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Yang lain itu adalah hamba. Jadi dari ilmu mantik terus ke ilmu adabul bahsi wal munadzarah, ke ilmu namanya umur ammah, ke ilmu namanya makulat, ke ilmu namanya ilahiyat atau falsafah bahasa lainnya, sampai ke usul fiqh, itu semua bertujuan pada satu hal, yaitu bahwasanya Allah itu adalah Tuhan dan Islam adalah syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita katakan jalan itu panjang banget gitu loh. Nah, dari jalan panjang inilah kita mencoba untuk berikhtiar untuk shortcut terus. Apa sih kira-kira pelajaran yang bisa sampai? Nah, dengan cara bercengkrama dengan para ulama. Nah, yang berikutnya lagi, ketika ada perbedaan pendapat, kita harus sadar diri. Mungkin aku yang belum sampai ke situ ilmunya. Jadi gitu aja. Jadi pengen saya katakan juga yang di dalam nasihat saya ini, ketika nanti ada perbedaan pandangan, ada perbedaan yang kayaknya kok pelik banget sih. Jadi kita bisa lihat, gini toh cara perdebatannya itu. Ini enggak esensi, ini esensi. Ini yang vital, ini yang enggak vital. Jadi kita lebih legowo gitu ketika melihat perbedaan pandangan. Itu aja sekilas dari saya. Semoga maklumat yang penting ini, maklumat yang sedikit ini, bisa bermanfaat dan semoga bisa terus memacu untuk terus belajar. Gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk faqih fiddin dan berusaha semaksimal mungkin dengan sisa umur yang Allah kasih, dengan sisa tenaga yang Allah berikan, harta yang Allah titipkan ke kita bisa maksimalkan untuk menjadi faqih fiddin. Kita belajar untuk diri kita sendiri, bukan untuk pinterin orang, bukan untuk ngajar. Itu kalau kata Gus Baha,
kalau kita belajar untuk mengajar itu, kalau kata Gus Baha ini itu ada niat hati yang terselubung gitu. Yaitu apa? Seolah-olah kita ingin orang lain itu belajar sama kita. Nah, coba itu dihilangkan niat untuk untuk supaya orang lain itu belajar ke saya, nggak ke yang lain, itu dihilangkan. Biarlah orang lain tuh show up, semoga saya nggak dipilih gitu. Jadi supaya kita tanggungan akhiratnya itu gampang. Karena kalau kita banyak ilmu juga, nanti di akhirat juga banyak juga tanggung jawab kita gitu. Ya, jadi belajarlah apa yang bermanfaat untuk kita dan tinggalkanlah apa yang nggak bermanfaat untuk kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ya, itu aja dari saya. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada salah saya mohon maaf, dan kalau ada salah saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.